Sabtu 26 Mei 2021 untuk menggambarkan berita-berita terpercaya teraktual yang kami rangkum pada pagi hari ini. Saudara, dunia pendidikan dan kebudayaan masih mengalami kesulitan dalam menghadapi COVID-19. Penerapan untuk pembelajaran tatap muka pun berubah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan dialihkannya pembelajaran ke rumah. Berbagai permasalahan seperti keterbatasan fasilitas serta kemampuan orang tua menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan saat ini. Keluhan demi keluhan berdatangan baik dari peserta didik maupun orang tua. Berikut liputan selengkapnya. Hai, kenalin, namaku Heni Puspitasari. Aku biasa dipanggil Heni. Aku adalah mahasiswi jurusan PG PAUD semester 2. Pagi ini, seperti biasa, aku melakukan kegiatan sehari-hariku. Hariku disambut dengan berkuliah online. Ya, benar, kuliah online. Tetapi, aku belum mengenal kampus dan bahkan teman-teman satu kelasku. Aku tidak tahu suasana kuliah itu seperti apa. Tetapi, ya mau tidak mau, aku harus menjalaninya seperti teman-temanku yang lain. Aku memulai perkuliahan online dengan suasana sendirian. Tidak ada teman di sampingku, tidak ada suasana kelas yang sebelumnya pernah aku rasakan. Aku jadi ingat masa SMA aku, di mana aku masih bersekolah offline, bertemu dengan teman-teman dan guruku di sekolah, berbagi canda tawa, keluh kesah, dan berkegiatan bersama di tempat yang sama dan bersama-sama. Tetapi sekarang, semenjak adanya pandemi COVID-19, semua itu menjadi berbeda, berubah. Saat ini, semua orang mengerjakan sesuatu lebih banyak di rumah, bekerja, bersekolah, dan berkegiatan apapun di rumah. Terkadang, pada saat pembelajaran pun dirasa kurang dimengerti, sebab daring banyaklah memiliki kendala yang menghambat pembelajaran. Saat bekerja kelompok pun terasa sangat sulit, karena kami saling berjauhan. Pelajaran pun dirasa menjadi sulit dimengerti, karena vibes dari belajar di rumah yang membosankan, dan membuatku sering mengantuk, yang akhirnya menyebabkan aku sulit untuk berkonsentrasi. Sampai-sampai aku juga terkena radiasi barang-barang elektronik seperti laptop dan handphone yang mau tidak mau aku pakai setiap hari untuk berkuliah dan mengerjakan tugas. Banyak sekali yang aku rindukan saat semuanya bisa baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya. Ya, pemirsa, terkait dengan permasalahan sebelumnya, sekarang kami telah terhubung dengan salah satu orang tua siswa bernama Ibu Syakila. Halo Ibu Syakila, apakah Ibu bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Ya Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan di masa pandemi? Pendapat saya, karena di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan adaptasi besar-besaran dalam semua sektor, termasuk sektor pendidikan, sehingga pemerintah di Indonesia juga telah menetapkan adanya pembelajaran daring untuk semua jenjang, baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, maupun jenjang universitas. Nah, menurut saya, pembelajaran daring ini adalah langkah yang tepat dan terbaik yang dilakukan untuk saat ini gitu. Karena untuk mencegah penularan COVID-19 secara umum. Selain itu, pembelajaran daring juga akan menghindari kerumunan, akan menghindari kontak fisik antara anak dan guru ataupun antara anak dan teman-temannya, sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, tetapi menurut saya pembelajaran daring ini kurang efektif ya, karena sebagian besar anak itu cepat bosan, ada juga yang kurang mengerti dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau dulu kan kalau mau bertanya tuh tinggal langsung bertanya gitu. Kalau sekarang susah, ada yang terkendala jaringan, ada yang terkendala sistem dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk memahami materinya cukup sulit gitu. Komunikasinya juga tidak selancar saat berada di sekolah gitu. Jadi dengan ini gimana
caranya para orang tua harus membimbing anak-anak walaupun belajar di rumah gitu. Ya baik Ibu, lalu kira-kira bagaimana harapan Ibu untuk pendidikan ke depannya? Untuk harapan pastinya ingin pandemi COVID-19 ini segera berakhir, lalu adanya bantuan kuota dari pemerintah untuk guru tetap semangat dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak, dan semoga pendidikan di Indonesia segera memasuki era new normal, sehingga pelayanan pendidikan Indonesia kembali berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Nah, selanjutnya, selain dengan orang tua siswa, saudara, saat ini kami juga telah terhubung dengan salah satu pengamat pendidikan dari Center of Education, Regulation and Development Analysis atau CERDAS, yaitu dengan Ibu Profesor Hana. Halo Ibu Hana. Halo. Ya, Ibu, mungkin Ibu sebelumnya telah mendengar keluhan yang sudah disampaikan oleh salah satu dari orang tua siswa. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu atau tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Baik, pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang besar gitu ya, pada pendidikan di Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran daring, salah satunya itu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi. Karena permasalahan tersebut terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, yaitu jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Di berbagai media sosial itu sangat ramai menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya, ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anak yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Hal tersebut memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak dengan baik dalam belajar. Setelah mendapat pengalaman ini, para orang tua harus bisa belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Dan perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang tampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja yang melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian gadget atau komputer yang mumpuni, lalu aplikasi dengan platform yang user-friendly, dan sosialisasi daring yang bersifat efisien, efektif, kontinu, dan integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan. Lalu, bagaimana kira-kira solusi yang paling tepat dan dirasa efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik,
solusi atas permasalahan ini, pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet, dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring bagi sekolah atau lembaga pendidikan, juga perlu untuk melakukan bimbingan teknik online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring, penting juga untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID-19. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan capaiannya pembelajarannya tercapai. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yaitu kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan dari Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Uya Lukman Aziz, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020. Beliau mengungkapkan bahwa selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Menurutnya, pembelajaran penuh secara daring akhir-akhir ini bisa banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Mengamati pengalaman tersebut dari beberapa guru, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran, karena guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Keberhasilan tersebut dapat dilakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19, yaitu kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas juga merupakan kunci sukses pembelajaran daring. Agar peserta belajar secara daring tidak menjadi beban psikis. Lain hal, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau lembaga pendidikan di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu physical distancing, juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Solusi yang paling tepat itu beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pemerintah melakukan kerjasama dengan provider internet aplikasi. Yang kedua, pemerintah melakukan atau membuat kurikulum berbasis daring. Dan yang terakhir yaitu pihak lembaga melakukan kerjasama atau bimbingan terhadap orang tua dan siswa. Juga dalam hal ini yang paling penting adalah adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan orang tua. Terima kasih Ibu. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan saat ini sedang dihadapi oleh berbagai tantangan, baik itu dari peserta didik, orang tua, maupun dari guru, yang mana harus segera teratasi agar pembelajaran bisa berjalan dan efektif kembali. Nah, mungkin tadi itu sekaligus untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alisi Sarah Fauzia, serta staf yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.